Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Maria. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menyampaikan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum kita masuk ke materi, Miss akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap sosial masyarakat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu mengenai sebutan negara Indonesia sebagai negara maritim. Negara yang memiliki laut luas lebih besar dibandingkan luas daratannya. Dan Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau. Berdasarkan dua sebutannya ini, tentunya masyarakat Indonesia banyak yang memiliki mata pencaharian yang berhubungan dengan pesisir pantai. Berikut, Miss akan berikan beberapa contoh mata pencaharian masyarakat di daerah pesisir. Yang pertama adalah nelayan. Yang kedua adalah petani garam. Yang ketiga ada pedagang di atas perairan, kemudian tambak, petani rumput laut, dan penyewa kapal wisatawan. Berdasarkan sebutannya juga sebagai negara maritim maupun negara kepulauan, tentu itu memberikan dampak positif maupun dampak negatifnya. Berikut misalkan berikan penjelasan dampak positif dan dampak negatif sebutan negara Indonesia sebagai negara maritim maupun negara kepulauan. Yang pertama, dampak positifnya adalah memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Yang kedua, di bidang transportasi, berpotensi meningkatkan infrastruktur di berbagai daerah karena banyaknya wisatawan yang berkunjung. Yang ketiga, di bidang ekonomi, menjadi jalur perdagangan internasional, juga berpotensi menambah devisa negara melalui pengembangan destinasi pariwisata. Kemudian dampak negatifnya yang pertama, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah sering terjadi bencana alam. Indonesia berada pada jalur patahan lempeng kerak dunia. Pergerakannya dari lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya bencana gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi juga bisa menjadi potensi bagi bencana alam. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai dampak positif dan dampak negatif sebutan negara Indonesia sebagai negara maritim maupun negara kepulauan. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagi diri sendiri. Menjaga diri sendiri dari hal-hal yang membahayakan. Kemudian menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan gizi seimbang, menjaga keamanan, melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihannya. Kemudian, bagaimana perilaku kita pengamalan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berkeluarga, yaitu menjaga nama baik keluarga, memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama, bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga, menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Kita lanjutkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Kemudian pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mencintai produk-produk dalam negeri. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan. Melalui pembelajaran kali ini, kalian sudah bisa mengetahui kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim maupun negara kepulauan. Kemudian, yang kedua, kalian juga bisa lebih tahu mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.